kami akan mempersiapkan firman menjadi berita Natal yang akan kami dengarkan bersama-sama. Dan kepadamu ya Tuhan kami memohon pertolongan. Roh yang kudus memimpin kami sekalian dalam mendengarkannya. Karena dari dalam pimpinan Tuhan kami percaya bahwa kami akan mengerti akan setiap berita-berita firman yang disampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masa raya Natal yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, bagi jemaat yang ada di luar, saya berharap kita juga bisa mendengarkan suara kebenaran firman. Walaupun ada tembok pemisah dinding, tapi saya berharap jemaat Tuhan yang ada di luar bisa mendengarkan firman. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 hingga dengan ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Langit dan bumi bisa berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap kekal dalam kehidupan yang berjaya. Shalom jemaat Tuhan. Tidak bosan mendengar nas kita dari Lukas pasal 2? Karena hampir semua gereja memberitakan tentang pemberitaan firman ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh PGI, yaitu dari Lukas pasal 2 ini, ya saudara-saudara. Puji Tuhan, jemaat tidak bosan. Tidak boleh bosan mendengar firman itu. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kalau berita Natal ini ditunjukkan pertama kali oleh para malaikat kepada gembala-gembala, kita tahu ada maksud dari segala sesuatu yang dilakukan. Pasti
ada sesuatu. Maksud berita Natal ini pertama-tama kali diberikan kepada para gembala-gembala. Karena Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi, melewati kedatangan Putra Natal yang senantiasa kita rayakan, Tuhan terlebih dahulu ingin menunjukkan rasa ada yang ingin ditunjukkan oleh Allah, bahwa Ia sangat memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Saya percaya jemaat Tuhan sudah mengerti, bahkan sering mendengar kenapa Tuhan memberikan berita pertama itu melewati para malaikat kepada gembala-gembala. Semua pasti saya percaya sudah mendengar dan sudah tahu. Oh pendeta, karena para gembala-gembala itu adalah orang-orang yang terpinggirkan. Oh Ibu Pendeta, karena gembala-gembala itu adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Oh ya Bu Pendeta, karena gembala-gembala itu adalah orang-orang yang miskin dan sebagainya. Pasti berita Natal ini kenapa Tuhan memberikan pertama-tama sekali berita sukacita ini kepada gembala? Saya yakin jemaat sudah tahu jawabannya. Nah, setiap kali mengikuti ibadah pasti diuraikan kenapa Tuhan justru memperdengarkan pertama kali berita itu kepada para gembala-gembala. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kepada orang-orang yang terpinggirkan inilah Allah pertama kali menyampaikan berita sukacita itu. Kepada orang-orang yang terpinggirkan inilah Allah menyampaikan pertama kali berita kesukaan kita. Masalah yang akan dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang Natal. Apa yang dikatakan oleh panitia di tempat ini mengatakan bahwa mari kita menyambut akan kelahiran Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Artinya bahwa Natal itu berbicara tentang sukacita. Kenapa Natal harus berbicara tentang sukacita? Itu yang menjadi pertanyaan saudara-saudara. Kenapa berita Natal menjadi kabar sukacita? Natal, saudara-saudara yang dikasihi, melewati peristiwa kelahiran Tuhan merupakan suatu bentuk kepedulian Allah kepada kita manusia. Natal, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mendatangkan suatu sukacita di mana di dalamnya para gembala-gembala tentunya memiliki rasa sukacita itu. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan dengan jelas, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka memuji dan memuliakan Allah karena apa? Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat betul terbukti seperti yang malaikat katakan kepada mereka. Dan itu yang membuat mereka bersemangat. Dan itulah yang seharusnya menjadi suatu sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena saya tidak percaya saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita merayakan perayaan Natal dengan muka yang cemberut. Kehadiran Yesus melewati perayaan Natal memberikan suatu jaminan kehidupan yang kekal bagi kita. Itu di luar Tuhan kita tidak pernah menemukan satu ayat pun yang mengatakan bahwa bisa hidup di luar Yesus. Dan ini merupakan suatu berita sukacita bagi kita, saudara-saudara.
suatu berita yang harus kita hadapi dan kita imani di dalam kehidupan. Karena kelahiran Yesus ke dalam dunia itulah yang memberi hidup kekal bagi kita. Tanpa kelahiran Yesus, yang kita terima adalah hukuman, bukan kehidupan yang kekal. Nomor satu yang Natal yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Apabila ada di antara kita yang menghadapi perayaan Natal dengan pergumulan, apabila ada di antara kita yang merayakan Natal dengan permasalahan, semuanya itu saudara-saudara yang kasih, jangan menghilangkan sukacita kita atas berkat Allah. Jangan menghilangkan sukacita kita akan kasih Allah. Karena apa yang kita alami di dalam dunia itu bukan dari dunia. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam hakikat Sang Bapa, Yesus sangat mengasihi kita. Di dalam pergumulan apapun dalam dunia ini, kita percaya bahwa kita tidak dibiarkannya sendirian. Kenapa saya katakan Dia tidak membiarkan kita sendirian? Karena Ia adalah Roh. Roh itu ada di dalam kita, dan Ia memerintah kehidupan kita. Dan di dalam Anaknya Yesus Kristus memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Itu harus kita pahami, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus. Justru di dalam pergumulan tentunya kita akan makin sadar bahwa sukacita yang kita alami itu bukan dari dunia. Dalam pergumulan kita akan sadar bahwa sukacita yang kita alami itu datangnya dari Tuhan. Apabila kita sadar tentang hal itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan bisa menggeser kedudukan Allah yang memberikan segala sesuatu dengan kelimpahannya dalam hidup. Masa raya Natal yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam setiap momen Natal, tentunya kita harus mampu bahwa bagaimana kita ini dapat membawa sukacita dan damai itu pada sesama. Bagaimana cara tetap kita akan mampu untuk memberitakan sukacita dan damai sejahtera itu bagi semua orang. Seperti yang saya katakan di awal, yang menjadi berita sukacita dalam kehidupan kita adalah Yohanes 3 ayat yang ke-30 mengatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Inilah berita sukacita kita, saudara-saudara. Inilah berita Natal yang menjadi prinsip iman kita. Siapa yang percaya kepada akan beroleh hidup yang kekal. Bukankah iman kita ini sedang menuju kepada keselamatan itu? Bukankah di saat kita berbuat dan melakukan apa yang difirmankan itu, kita sedang menuju kepada kekekalan itu, yaitu kehidupan yang benar? Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan perayaan Natal menjadi suatu beban dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang seolah-olah Natal ini beban bagi diri. Ada yang takut buka pintu kalau merayakan Natal. Ada yang kunci pintu karena tidak ada kacang, tidak ada cookies di rumah. Seolah-olah hanya makanan, minuman itu sumber sukacita.
Kenapa di beberapa gereja senantiasa ada palungan itu? Itu lambang kesederhanaan. Di situ kita pandang arti daripada kelahiran itu ada keselamatan. Jadi bukan karena tidak ada kacang, tidak ada cookies, tidak ada sop dan sebagainya, kita tutup rumah. Salah. Berita Natal adalah berita yang menyampaikan kesederhanaan, tetapi pasti kita berita bohong. Saudara-saudara, memperingati Natal dengan keluarga atau orang-orang yang kita kasihi memang menjadi suatu momen yang luar biasa. Tetapi sekalipun kita tidak bisa berkumpul, saudara-saudara, tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan Natal. Mungkin ada kita yang akan berangkat ke Sulawesi, ada yang berangkat di Samarinda, ada yang berangkat di mana-mana, kumpul keluarga dengan momen yang luar biasa. Tahukah itu cuma Tuhan? Kenapa sebagian kita ingin merayakan Natal dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan handai tolak yang tidak satu tempat dengan kita? Kenapa? Apakah karena kita ingin kumpul-kumpul saja? Ataukah karena kita ingin kita bersuka-cita dengan keluarga saja? Namun kita lupa untuk memaknai daripada kita merayakan Natal dengan keluarga, dengan saudara, dengan handai tolak, dengan persekutuan. Jemaat Tuhan, Yesus lahir pada setiap lapisan untuk mendatangkan sukacita. Artinya, di mana saja kita bisa memaknai Natal itu dengan baik. Yesus lahir di dalam keluarga kita, Yesus lahir di dalam persekutuan kita, Yesus lahir bersama handai tolak kita. Ia juga lahir dengan teman-teman kita. Ia lahir orang miskin, orang menengah, orang kaya, orang apapun ia lahir. Di sana ia lahir, di sana ia berada. Tidak ada beda pada setiap lapisan masyarakat. Perayaan yang kita rayakan adalah tentunya perayaan yang sukacita, di mana lebih berarti bagi iman Kristen apabila kita mengalami sukacita itu dengan Yesus Kristus secara pribadi. Itu luar biasa. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, iman kita akan semakin bertumbuh, iman kita semakin hidup, iman kita akan semakin berada dalam ketaatan di saat kita mengalami suatu proses hubungan pribadi antara kita dengan Allah. Tidak ada hubungan yang erat dengan Allah, kita akan tidak menemukan apa yang dinamakan pertumbuhan iman yang hidup dalam ketaatan. Tidak akan. Bagi kita yang hidup mengalami hubungan secara pribadi dengan Tuhan, hanya orang-orang inilah yang akan mengalami iman yang terus bertumbuh. Tanpa hubungan yang erat dengan Tuhan, tidak ada iman yang bertumbuh. Nama saya Natal yang dikasihi, momen Natal yang penuh dengan sukacita pada malam hari. Kalau tadi saya bertanya, ada sukacita? Amin. Semua mengatakan amin dari sukacita. Sungguhkah demikian? Pribadi semua yang bisa jawab. Saya tidak bisa jawab pertanyaan saya, pertanyaan itu untuk menjawab Pak Dani. Saya tidak bisa menjawab itu untuk menjawab apa yang dipertanyakan. Betul, pribadi kita yang bisa menjawab. Jangan nanti setelah keluar dari gedung ini sukacita itu tidak ada.
Biarlah saudara-saudara kita dapat merenungkan betapa besar kasih Allah bagi kita pada malam hari. Ada suatu perenungan yang patut sekali kita lakukan. Jangan kita jadikan momen Natal ini menjadi momen yang biasa-biasa saja. Biasa aja. Tiap tahun kita merayakan Natal. Biasa saja. Kita bisa hadir aja dalam perayaan undangan siapa saja. Biasa saja. Biasa saja dan biasa saja. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena di dalam setiap perayaan Natal yang kita rayakan, kita harus bisa membawa iman kita ini semakin bertumbuh dan berakar. Di dalam setiap momen Natal, saudara-saudara, di saat kita menghadiri perayaan Natal daripada jemaat yang ada di Muara Batu ini, maka momen pada malam hari ini ada suatu pesan yang ingin kita bawa bagi iman kita, bagi hidup kita di hari-hari yang akan datang. Itu makanya saya katakan, jangan menghadiri Natal hanya sekedar menghadiri. Jikalau kita tidak membawa apa-apa setelah kita pulang dari tempat ini, kita harus ada yang kita bawa. Harus ada yang kita bawa pada saat kita pulang dari tempat, yaitu bagaimana iman dan hidup kita ini semakin beriman kepada Yesus Kristus. Dengan hati yang dipenuhi sukacita, dengan hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, kabar sukacita tentang Yesus dan keselamatan kekal, tentu saudara-saudara menjadi penyemangat dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15 sesuai dengan tema, marilah kita pergi. Marilah kita pergi. Dan setelah mereka pergi, mereka melihatnya, kemudian memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, kita datang pada malam hari ini dalam perayaan Natal undangan jemaat GKI Muara Batu. Pulanglah kita ke dalam kehidupan kita sesaat lagi dengan mau memberitahukan berita sukacita ini kepada orang-orang melewati pribadi. Gembala-gembala, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mereka pergi dengan bersemangat untuk menjumpai bayi kudus itu, dan mereka kembali dengan sukacita. Mereka pergi dan kembali bukan menutup mulut mereka, tetapi gembala-gembala memberitahukan berita sukacita. Ini yang harus diteruskan oleh gereja. Ini yang harus diteruskan oleh orang-orang yang bernama dan menamakan dirinya orang Kristen. Kita dapat menemui sang bayi itu. Bayi itu sudah ada di sini dan tinggal di hati kita. Inilah palungan, inilah Bethlehem itu. Yesus datang di dalam hati dan kehidupan. Bawa itu keluar. Jangan diam, jangan kem, jangan sebagai orang Kristen tidak bisa berkata-kata, tidak bisa memberikan satu penginjilan dalam kehidupan. Tugas kita orang Kristen adalah satunya, yaitu bersaksi. Beranikah Ibu Bapak sidang jemaat menyaksikan tentang Yesus dalam kehidupan saudara-saudara? Pernahkah mulut saudara-saudara dan saya ini menyaksikan akan kebesaran Tuhan itu bagi orang? Sudahkah kita mampu untuk membawa damai dalam kehidupan? Sudahkah kita menjadi pembawa kasih dalam kehidupan ini, sehingga sukacita yang sebenarnya senantiasa menyelimuti kehidupan? Ini perlu kita jawab, ini perlu kita. Saya sebetulnya kalau menyampaikan firman Tuhan, saya ingin kita itu fokus terhadap firman Tuhan. Kalau
Kalau kita fokus terhadap firman Tuhan, kita tidak lengah ngomong sana ngomong, bercerita, pendeta khotbah kita bercerita, berarti kita tidak menghormati firman Tuhan. Untuk mempersiapkan satu perenungan khotbah, setiap kami pekerja itu sudah dibuat jadwal. Tanggal sekian, tanggal sekian ibu ini, tanggal sekian ibu ini, tanggal sekian vikaris, tanggal ini. Kami sudah mempersiapkannya, saudara-saudara. Berbulan-bulan kami sudah mempersiapkan renungan khotbah. Tetapi kadang-kadang di saat Natal saja firman Tuhan itu tidak dihormati. Kita asing ngobrol, pendeta berkhotbah, jemaat bercerita. Pendeta bukannya minta hormat pendeta, tetapi hormatilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, mari kita merenungkan akan firman Tuhan. Kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan, dan itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari peristiwa Natal ini sungguh-sungguh menyukakan hati kita. Dan bagi kita sekalian, firman yang telah diberikan, kita tanam di dalam hati kita. Dan kita nyatakan